Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Ramdhani dari kelas MJ 207 untuk Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai self-concept atau konsep diri. Nah, apa sih definisi dari self concept atau konsep diri? Yaitu ini untuk memahami diri untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, self concept merupakan cara seseorang memandang, menilai, kemudian cara seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Nah, ini mencakup persepsi tentang kepribadian, kemudian mencakup juga tentang kemampuan dan peran sosial serta identitas diri. Nah, itulah definisi dari self-concept atau konsep diri. Kemudian, apa aja sih komponen dari self-concept? Jadi, di sini ada tiga komponen dari self-concept, yaitu yang pertama self-image atau citra diri. Nah, self-image ini sendiri merupakan atau cara kita atau bagaimana kita melihat diri kita saat ini. Kemudian yang kedua yaitu self-esteem atau harga diri, ya, yaitu seberapa besar kita menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ideal self atau diri yang ideal. Ini merupakan gambaran tentang diri yang kita inginkan di masa depan. Nah, ketiga ini merupakan komponen dari self-concept. Kemudian, apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi self-concept itu sendiri? Jadi, di sini ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi self-concept. Faktor yang pertama yaitu keluarga dan lingkungan sosial. Nah, tentunya keluarga merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi self-concept kita. Selain itu, ada juga pengalaman hidup, kemudian pendidikan dan pencapaian kita, kemudian media dan budaya populer, sehingga dan yang terakhir yaitu interaksi sosial maupun umpan balik dari orang lain. Nah, kelima ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi self-concept. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis dari konsep diri? Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu positif self-concept dan negatif self-concept. Nah, yang positif self-concept ini seperti percaya diri, mengenal kekuatan serta kelemahan dari diri sendiri. Kemudian untuk negatif self-concept ini cenderung rendah diri, kemudian cenderung merasa tidak mampu, dan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu contoh dari jenis-jenis self-concept. Kemudian apa aja sih pentingnya dari self-concept itu sendiri? Ini yang pertama, pentingnya self-concept karena dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kita dalam sehari-hari. Kemudian, kenapa penting? Karena ini dapat menentukan
cara kita dalam menghadapi sebuah tantangan. Kemudian ini juga berkaitan erat dengan kesehatan mental kita. Kemudian menjadi dasar kita dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, itulah kenapa kita penting untuk menciptakan self concept yang positif. Kemudian bagaimana sih cara kita membangun self concept yang positif? Nah, ini ada beberapa tahap atau cara, yaitu yang pertama, mengenali diri sendiri dengan jujur. Dengan mengenali diri sendiri, ini bisa membantu kita untuk membangun self-concept yang positif. Selain itu, ini juga diharuskan untuk fokus pada kelebihan dan bukan hanya kekurangan. Dengan fokus pada kelebihan, bukan kekurangan, ini juga ampuh dalam membantu kita untuk membangun self-concept yang positif. Nah, selain itu, kelilingi diri kita dengan orang yang mendukung. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat, ini bisa membantu kita untuk membangun self-concept yang positif. Selain itu, cara untuk membangun self-concept yaitu menetapkan tujuan yang realistis, kemudian mengevaluasi dan syukuri atas pencapaian diri sendiri. Nah, itulah langkah atau cara kita agar kita dapat membangun self-concept yang positif. Kemudian ada contoh kasus juga nih. Untuk contoh kasusnya, jadi seseorang dengan konsep diri yang rendah ini cenderung menarik diri dari pergaulan, kemudian ragu dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian sering merasa tidak berharga. Nah, ini dapat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki konsep diri yang positif dan percaya diri. Tentunya ini mudah dalam bergaul, kemudian dapat menyesuaikan pergaulan, mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Kemudian yakin dalam mengambil sebuah keputusan dan pastinya akan selalu merasa dihargai dan bersyukur. Nah, kesimpulan dari self concept ini sendiri yaitu self concept ini merupakan landasan untuk pertumbuhan pribadi, kemudian dengan mengenali dan mengembangkan konsep diri yang sehat, kita dapat hidup lebih bahagia, produktif, dan lebih percaya diri. Demikian hasil pemaparan saya mengenai self-concept. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.